Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita jangan pernah untuk tidak bersyukur. Kita harus bersyukur terus-menerus. Karena sepanjang kita masih bernafas, itu salah satu nikmat yang sangat besar yang telah Allah berikan pada kita. Karena apa? Allah memberikan kita waktu untuk bisa beribadah kepadanya. Sedangkan orang-orang yang mati itu adalah mereka itu ingin kembali kepada dunia, kembali hidup lagi untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah SWT. Mereka rela untuk Khadijah, duduk Khadijah. Mereka rela untuk apa? Astagfirullahaladzim. Jangan kalian tolonglah perhatikan, Nabi lagi bicara. Ini ilmu agama, jangan kalian sepelekan. Ingat, orang yang mati itu pengen hidup kembali untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah SWT. Mereka rela untuk apa? Memberikan uang atau harta benda mereka untuk apa? Semuanya. Semua apa yang dimiliki untuk bisa hidup kembali. Untuk apa? Untuk ibadah sholat 2 rakaat. Jadi dalam Al-Quran seperti itu, disebutkan seperti itu. Jadi ini sangat penting. Tak kasih dulu ya, soalnya nanti aja. Nanti kajian dulu. Sekali lagi, kita harus tidak henti-hentinya untuk bersyukur. Karena apa? Allah telah mengaruniakan pada kita apa? Nyawa untuk hari ini. Kita nggak tahu besok atau nanti aja berapa menit ke depan, kita nggak tahu apa kita masih hidup atau tidak. Karena nikmat terbesar dari manusia adalah waktunya. Jadi waktu itu kita gunakan untuk ibadah. Dan menuntut ilmu adalah ibadah. Dan menuntut ilmu, ini sekali lagi niatnya itu apa? Menghilangkan kebodohan pada diri sendiri. Barakallahu fiik. Jadi apa? Menuntut ilmu? Khadijah, Latifah. Yang keras. Barakallahu fiik. Jadi menuntut ilmu agama, khususnya agama, dan itu yang paling utama adalah untuk meninggalkan kebodohan, menghilangkan kebodohan terhadap ilmu syar'i. Apabila kita menuntut ilmu tujuannya adalah itu, insya Allah akan diberikan keberkahan terhadap ilmu tersebut. Kalau tujuannya kok menuntut ilmu agama, baik itu mondok maupun tidak mondok, ikut kajian-kajian, tapi tujuannya untuk dia biar dianggap sebagai ustadz, atau aku berencana untuk cita-citaku agar aku menjadi ustadz, ustazah, atau apapun juga, insya Allah itu nggak akan berbarokah. Karena Imam Malik mengatakan apa? Bahwasanya kami itu dulu menuntut ilmu itu untuk apa? Ya sama dengan kita ya, yang baru saja kita sebutkan tadi. Untuk diri kita sendiri. Baru untuk keluarga. Baru untuk umat kalau diperlukan. Jadi untuk menuntut agama yang paling pokok adalah untuk diri sendiri. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau sampean punya keluarga, ya untuk keluarga kalian. Terutama pihak laki-laki. Ahmad,
sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang kepala rumah tangga dituntut untuk apa? Untuk berilmu agama. Karena apa? Allah memerintahkan apa? Kewajiban kalian untuk apa? Menjaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi ketika besok ketika kau sampai dewasa kau melihat kakakmu atau adikmu perempuan itu melakukan kemaksiatan yang dilarang oleh Allah SWT, harus tegur. Walaupun Abi Umi sudah nggak ada. Karena apa? Mereka termasuk keluargamu. Harus menjaga keluarga, menasihati mereka kalau mereka salah, maksudnya gitu. Karena sebagai wujud Dan Iva, Khadijah harus menerima dinasihati seperti itu. Paham? Untuk kembali lagi kepada Allah SWT, harus mau. Dan Ahmad ketika melakukannya harus dengan sabar. Walaupun sampai saat ini belum memahami apa yang Abi katakan, kakakmu insya Allah sudah paham. Karena kakakmu sudah balik yang pertama, lalu kakakmu yang kedua insya Allah akan balik juga. Tidak tahu kapan, yang jelas sudah bisa menerima omongan. Sehingga dengan kau mendengar apa yang Abi katakan seperti ini, bisa jadi suatu saat ketika sampai dewasa bisa memahaminya. Amin. Dan menuntut ilmu selain untuk menghilangkan kebodohan diri kita sendiri dan keluarga kita, juga untuk orang lain kalau memungkinkan. Seperti Abi yang Abi lakukan sekarang ini, selain untuk diri Abi sendiri, juga untuk keluarga Abi, anak cucu Abi. Kalau ketika nanti Abi sudah meninggal dunia dan alhamdulillah punya cucu-cucu dari kalian semua, cicit atau seterusnya, bisa melihat bahwasanya Abi dulu kakekmu adalah dalam berpandangan dalam agama adalah seperti ini. Tidak boleh melebihi apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan tata cara beragamanya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh melebihi, apalagi mengurangi. Ketika Rasulullah SAW contohnya, ketika Rasulullah SAW mengatakan Qul bismillah ketika kalian ingin makan, ya cukup bismillah. Ketika hadisnya mengatakan bismillah tok, ya bismillah. Walaupun ada hadis yang lain dikatakan bahwasanya ketika kau akan makan, pujilah nama Allah SWT. Walaupun ada ulama yang mengatakan itu adalah pembatasan aja. Yang benar adalah terserah, sampai pengen menambahkan bismillahirrahmanirrahim enggak masalah. Tapi yang sebaik-baik petunjuk yang disabdakan Rasulullah SAW mengatakan apa? Kutinggalkan pada kalian dua perkara, yaitu dengan dua perkara itu kalian nggak akan terpecah belah dan kalian akan selamat, yaitu apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika Rasulullah mengatakan Bismillah tok, itu lebih selamat. Kita mengikuti Bismillah tok, dibandingkan ketika kita menambahkannya dengan kata-kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Seperti itu. Itu kelihatannya baik toh, tapi bagi kita enggak. Karena apa? Kita pengennya sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh melebihi, apalagi mengurangi. Karena apa? Apa yang dicontohkan Rasulullah SAW itu aja sudah berat, sudah sangat sulit untuk kita laksanakan dengan terus-menerus. Seperti sholat malam, tahajud, puasa Senin Kemis, atau puasa Daud. Berat toh? Lalu sholat duha, lalu duduk zikir pagi sampai suruh, sampai matahari terbit, sampai sesinggal mata tombak, sehingga sholat 2 rakaat. Itu berat. Lalu sholat wajibnya diiringi dengan sholat qobliyah dan ba'diyah. Itu coba pikirkan, ada berapa rakaat? Ada 50-an rakaat. Dari tahajud 11 rakaat. Dari duha 2 rakaat sekalipun loh. Lalu dari sholat rawatib, sunnah rawatib itu sudah banyak. Ada sekitar 50-an. Apalagi ketika duha 8 rakaat. Oh, lebih banyak lagi.
Sehari 50-an rakaat. Berat. Jadi kita nggak perlu lagi menambah-nambahi dalam peribadahan. Sekalipun sebuah kata, tok. Ketika Rasulullah mengatakan katakanlah bismillah, ya kita bismillah. Tidak boleh menambah. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ketika mereka mendapatkan kata, ketika sebelum makan mengucapkanlah bismillah, maka mereka mengucapkan itu bismillah tok, nggak menambahi ar-Rahman ar-Rahim. Seluruh kitab-kitab hadis yang sahih mengatakan seperti mereka nggak menambahi. Cuma sebagian orang-orang yang menambahi, orang mutaakhirin, bukan para sahabat, bukan tabiin, bukan tabi'in, bukan imam 4 seperti itu. Yang menambah-nambah itu bukan mereka. Seperti itu. Baik, kita kembali ke pembahasan, yaitu mengenal Rabb kita, mengenal Allah SWT. Kemarin 2 hari telah kita buat kajian tentang Rasulullah SAW, sebelumnya tentang agama Islam. Sekarang kita kembali lagi kepada mengenal Rabb kita, yaitu Allah SWT, yang mana pembahasan kita sudah sampai kepada syarat-syarat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, yaitu yang pertama ilmu, yang kedua yakin. Kita bahas yang pertama tentang ilmu dulu, yang awal itu sudah selesai, dan kedua yakin itu cuma setengah. Jadi Abi akan mengulangi sekilas, yaitu syarat pertama. Di dalam syahadat kan ada rukun dan syarat. Rukunnya apa tadi? Ada 2. Ingat? Apa? Rukun nafyi dan isbat. Apa itu nafyi? Yaitu penolakan terhadap semua sesembahan. Dan isbat yaitu penetapan hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Syarat yang pertama adalah ilmu. Artinya memahami makna dan maksudnya, mengetahui apa yang ditiadakan dan apa yang ditetapkan, yang menafikan ketidaktahuan. Jadi seseorang dianggap bersyahadat dengan benar ketika dia itu mengatakan la ilaha illallah, itu faham artinya, faham maksudnya, yaitu apa? Faham artinya la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah SWT saja. Artinya maknanya adalah apa? Kita meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan yang ada itu batil, tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah, kecuali hanya satu, yaitu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Lalu yang kedua, syarat kedua adalah tentang yakin. Jadi orang yang mengikrarkannya itu haruslah meyakini, atau orang yang bersyahadat tadi, syahadat la ilaha illallah, harus meyakini bahwa kandungan syahadat itu sangat penting. Meyakini kandungan syahadat itu. Manakala ia meragukannya, maka sia-sia belaka. Jadi yakin kosok wali apa mi? Ragu. Yakin lawannya adalah ragu. Jadi seseorang ketika mengatakan la ilaha illallah harus dengan yakin bahwasanya itu benar, bahwasanya apa? La ilaha illallah ada yang benar. Tidak boleh ragu sedikit pun. Tidak boleh mengatakan ragu, masa sih cuma Allah yang disembah? Enggak boleh. Kalau semua terbersit seperti itu salah satu sifat orang munafik. Kita nggak boleh mengikuti salah satu sifat orang munafik tersebut, selalu ragu terhadap syariat. Harus yakin 100%. Karena apa? Hanya yakinlah yang bisa menyebabkan kita masuk Islam dengan sebenar-benar Islam, dan kita masuk ke surga. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 15, Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, siapakah orang-orang yang beriman itu? Hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya,
kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ingat, ketika beriman kepada Rasulnya mereka tidak ragu-ragu sedikit pun. Sampai ketika apa? Ketika Allah menyatakan sesuatu, ketika Rasulullah menyatakan sesuatu, ketika Allah memerintahkan sesuatu, ketika Rasulullah memerintahkan sesuatu, ketika Allah melarang sesuatu, ketika Rasulullah melarang sesuatu, mereka itu mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat 100%. Itulah orang-orang yang yakin. Yaitu siapa? Para sahabat. Kita disuruh untuk mengikuti para sahabat. Radhiyallahu anhum. Seperti itu. Dari dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, man laqita wara'a hadzal khaiti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qulubuhu fasar mataku fabasirahu bil jannah. Ini hadis riwayat Bukhari dikatakan apa? Rasulullah berkata kepada sahabatnya, insyaallah Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, siapa yang engkau temui di balik tembok atau kebun ini yang menyaksikan, yang mengikrarkan, yang menyatakan dirinya bahwasanya tiada ilah selain Allah, tiada sesembahan yang berhak diibadahi hanya kecuali Allah saja, dengan hati, perhatikan ini, dengan hati fi qulubihim, dengan hati yang meyakininya, maka berilah kabar gembira dengan balasan surga. Perhatikan, siapa yang ragu-ragu, Allah nggak akan berikan surga. Siapa yakin 100%, maka dia berhak mendapatkan surga. Dzikir teragung dalam Islam adalah apa? La ilaha illallah. Pengakuan bagi setiap manusia, insan, bahwasanya tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah saja. Dan dia pun konsekuen untuk beribadah kepada Allah saja. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya apa? Untuk beribadah kepadaku. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budani. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada sesembahan yang berhak kecuali hanya aku saja, maka sembahlah oleh kalian akan diriku. Seperti itu. Dan kalau kita memperhatikan alam semesta ini yang luar biasa, nggak mungkin diciptakan yang berada di dalam bumi. Nggak mungkin. Baik dari kalangan manusia, jin, apalagi hewan atau batu. Nggak mungkin. Pastilah menciptakan siapa? Yang maha besar. Karena apa? Alam semesta ini sangat besar. Oh, siapakah yang besar itu? Siapakah yang besar itu? Yaitu Allahu Akbar. Allah lah yang maha besar. Secara logika aja sudah jelas. Bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang mengurusi alam semesta ini, maka sudah sewajarnya dan layaknya bahwasanya hanya diibadahi siapa? Hanya Allah saja. Tidak ada yang berhak diibadahi hanya kecuali hanya Allah saja. Karena karena Allah saja yang telah menciptakan kita, mengurusi kita, keperluan kita. Itu jadi yang kedua apa? Syaratnya kedua harus yakin. Tidak boleh ragu-ragu. Lalu syarat yang ketiga yaitu qabul. Apa makna qabul? Apa? Menerima. Qabul itu menerima. Artinya yaitu menerima kandungan dan konsekuensi dari syahadat tersebut. Ini yang seringkali Abi sarankan, kita harus konsekuen terhadap apa yang kita yakini. Kita harus menerima kandungan tersebut, apapun yang akan terjadi. Paham?
apapun yang akan terjadi, walaupun tubuh kita akan hancur sekalipun, kita harus tetap tegak di atas la ilaha illallah. Walaupun manusia mengancam akan membumpet atau mematikan rizki kita, walaupun manusia akan mengancam kita nggak akan bisa apa-apa atau akan membunuh kita, tetap kita tidak boleh keluar dari keyakinan la ilaha illallah. Dan kita beribadah hanya kepadanya. Dengan cara apa? Dengan mengikuti Rasulnya. Sebagaimana apa? Syarat ibadah itu ada dua. Apa aja? Umi? Syarat ibadah itu ada dua. Ikhlas. Yang kedua? Ittiba. Artinya apa? Kita harus memurnikan ketaatan kita, peribadahan kita hanya lillahi ta'ala. Hanya untuk Allah SWT. La syarikalahu. Tidak boleh kita untuk menyekutukannya. Dan ittiba, mana ittiba apa? Mengikuti percontohan dari Rasulullah SAW. Karena apa? Rasulullah sajalah sebagaimana manusia yang telah diutus sebagai rasulnya, utusannya, yang tahu gimana harus beribadah kepada Allah SWT saja. Kita tidak boleh harus mengarang-arang, menambah-nambahi, karena apa? Agama Islam telah sempurna. Walaupun orang-orang mengatakan tidak apa-apa, tidak boleh. Kita harus tegas, kita tidak akan menambahi sedikit pun dari agama ini. Karena apa? Ibadah itu adalah tauqifiyah. Artinya apa? Itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selalu siapakah yang menetapkan tata cara peribadahan? Apakah kita? Tidak. Semua peribadahan itu terlarang. Dasarnya seperti itu. Kecuali apa? Apa yang diperintahkan, apa yang disontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Siapa yang mengucapkannya, yaitu syahadat la ilaha illallah, tetapi tidak menerima dan menaati, maka ia termasuk orang-orang yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam As-Saffat ayat 35-36. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulu a inna latariku alihatina li syairin majnun. Yang artinya apa? Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ini ketika orang-orang kafir Quraisy, ketika Rasulullah SAW mendakwahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja, mereka menyombongkan diri. Fastakbirun. Apa itu makna sombong? Iva, apa makna sombong? Yang disabdakan Rasulullah SAW apa? Menolak kebenaran dan apa? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Mereka itu menyombongkan diri, dalam ayat ini disebutkan mereka menyombongkan diri. Karena apa? Mereka tahu itu yang benar, tapi mereka tidak mau menerima. Maka Allah sebut mereka menyombongkan diri, menolak kebenaran. Dan mereka berkata, mereka sudah menolak kebenaran, berarti sombong, dan mereka berkata, balilo, istilahnya seperti itu, malah bantah. Mereka mengatakan apa? Apakah sesungguhnya kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami karena orang yang berpenyakit gila tersebut? Rasulullah SAW dianggap orang gila. Surat As-Saffat ayat 35-36. Mereka mengatakan apa? Masa kita harus meninggalkan sesembahan kita yang banyak itu? Masa harus kita jadikan satu doang, yaitu Allah saja? Ini orang gila itu yang ngomong seperti itu. Karena apa? Kadang kebiasaan kita seperti ini, nggak boleh.
diganggu gugat. Itu adalah perkataan mereka. Walaupun mereka meyakini kebenarannya. Karena apa? Mereka disebut sombong. Berarti apa? Mereka tahu yang benar itu sebenarnya itu. Karena apa? Ketika dikatakan siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan apa? Allah. Lihat, ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Lalu ketika mereka terancam bencana di lautan, siapakah mereka berdoa kepada siapa? Apakah kepada sesembahan mereka? Tidak. Mereka memurnikan permohonan kepada Allah saja. Jadi mereka sombong, menolak kebenaran. Dan apa? Batarul haqq. Banggom tunas, yaitu merendahkan Rasulullah SAW. Dikatakan sebagai orang gila. Sedangkan kita ini kaumnya Nabi Muhammad SAW, mutakhirin, orang-orang terakhir, termasuk kita ini, kita itu mendapatkan perlakuan seperti apa? Tidak berat. Sebagaimana yang dirasakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka bukan hanya diomongin, bukan hanya diencepin. Kita diencepin aja sebanyak kemana sudah kolab. Diomongin aja sudah kolab. Kita nggak boleh seperti itu. Kita harus mencontoh pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka diencepin nggak masalah. Mereka nggak diajak ngomong nggak masalah. Bahkan mereka pun boykot, nggak boleh membeli ataupun memberi belian kepada Rasulullah dan kaumnya yang Muslim. Jual beli nggak boleh, dilarang, sehingga mereka kelaparan. Lalu apa ada lagi? Mereka yang disiksa, dibunuh. Siksanya bukan siksa apa-apa, dibakar, dijadikan sate, ditusuk kemaluannya sampai tembus ke kepalanya. Mereka tetap beriman. Kita ini apa? Kita harus kuat, diencepin aja kok sudah kolab. Namanya real dibully ya. Bulian yang itu benar-benar bulian yang luar biasa. Benar-benar bully ketika itu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika mereka berada di Mekah, mereka berpegang teguh. Karena apa? Karena sepanjang 12 tahun atau 13 tahun beliau berada di Makkah, Rasulullah SAW menanamkan apa? Tauhid. Penyembahan kepada Allah SWT. Tauhid. Para sahabat dididik dengan tauhid, bukan ilmu-ilmu yang dulu. Ilmu apa syar'i, muamalah atau apa, enggak, tapi tauhid terlebih dahulu. Memperkenalkan pada Allah SWT, memperkenalkan surganya Allah SWT, memperkenalkan nerakanya Allah SWT, sehingga keimanan itu sangat kuat. Sehingga apa? Dunia tiada berharga di mata mereka. Yang berharga, yang paling berharga apa? Akhirat. Kehidupan akhirat. Perhatikan diri kita sendiri. Kita sendiri harus jujur. Apakah kita saat ini di otak, hati, pikiran kita, apakah dunia atau akhirat? Iva, kebanyakan sekarang di otakmu, di hatimu, di perasaanmu, di hawa nafsumu, dunia apa akhirat? Jujur. Dunia. Khadijah, Umi. mungkin dunia, tapi aku berharap akhirat yang lebih besar. Kita itu harus mengedepankan akhirat. Dengan apa? Mempelajari ilmu agama, ilmu syar'i, tidak melebihi ataupun mengurangi. Itu adalah keselamatan. Itu pasti sebuah keselamatan. Rasulullah SAW menjaminnya, tidak akan keluar dari keselamatan, tidak akan menghancurkanmu, kau akan selamat dunia dan akhirat dengan apa? Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Wa ana alaihi apa? Dan Sunnati. Wa ashabi. Seperti itu. Barang siapa yang meniti di atas jalanku, jalan para sahabatku. Itu adalah firqatun najiyah ahlus sunnah wal jamaah. Mereka yang berpegang pada sunnah Rasulullah SAW dan selalu berjamaah. Artinya apa? Berjamaah dalam kebenaran. Itu saja dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.